Kita mulai ke materi kuliah. KF itu adalah ketergantungan fungsional. Bisa kelihatan presentasinya? Bisa, Pak. Oke. Udah. Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Dan normalisasi. Jadi sesuatu yang tidak normal itu kembali dinormalkan ya. Jadi konsep dasar dari ketergantungan fungsional ini adalah sebuah batasan hukum atau rule atau aturan antar himpunan yang mengungkapkan fakta tentang dunia nyata untuk pemodelan basis data. Saya mengingatkan bahwa yang kita pelajari dalam ketergantungan apa fungsional dan normalisasi ini fokusnya adalah pada sebuah entitas, pada satu tabel. Ya, jadi belum ke seluruh basis data. Jadi tabel per tabel. Hubungan antar apa itu field dalam sebuah tabel, dalam sebuah hubungan antar atribut dalam sebuah entitas. Kenapa di sini saya sangat menekankan bahwa pemahaman Anda terhadap detail itu sangat dibutuhkan. Bukan cuma relasi antar tabel, sekarang kita akan ke yang bersifat lebih atomik, yaitu relasi hubungan atau relasi antar field, karena ada aturan-aturan yang mengacu kepada dunia nyata atau di mana organisasi menerapkan database tersebut yang mencaratkan bahwa nilai untuk satu set himpunan atau tabel basis data ditentukan oleh atribut atau field tertentu. Harus ada nilai unik untuk satu set atribut. Jadi, ketergantungan fungsional adalah generalisasi atau umum ya dari konsep kunci. Satu, setiap tabel harus ada key-nya. Minimal ada primary key dan memang yang umum itu adalah primary key. Itu yang pertama. Yang kedua adalah umumnya, sebaiknya primary key itu menentukan non-key. Contoh, ya, Anda masuk ke Unpas. Anda diberikan nomor oleh Unpas, namanya NRP. Itu adalah nomor yang unik. Nomor yang tidak mungkin kosong kalau Anda sudah terdaftar jadi mahasiswa Unpas. Dan mewakili data Anda di Unpas. Data Anda di basis data Unpas. Nama boleh sama. Alamat boleh sama. Tanggal lahir boleh sama. Tetapi Anda tetap akan dianggap sebagai orang yang berbeda. Kenapa? Karena NRP-nya sama. Kenapa? Ya karena itu aturan dari Unpas. Coba nih di kelas ini, siapa yang namanya Muhammad? Ada satu, ada dua, ada tiga, sama kan? Betul? Tapi tentu saja di Unpas itu akan dikenal sebagai Muhammad yang berbeda karena NRP-nya beda. Ada yang NRP-nya sama? Nggak ada Pak. Ada yang NRP-nya minta diubah pakai nomor cantik misalkan? Ya, Fauzan, Pak, saya nggak mau 104, Pak. Saya mau NRP-nya 444, misalkan nomor cantik nggak bisa. Ya, sampai dengan lulus pun, ya, Muhammad Fauzan, nomor NRP-nya tetap saja 2130404104, tidak berubah. Di situ siapa yang menentukan? Unpas. Anda jadi pasien di sebuah rumah sakit. Anda didaftarkan di basis data rumah sakit tersebut dengan primary key-nya itu adalah ID pasien. Mau namanya sama, mau alamatnya sama, mau tempat tanggal lahirnya sama, nggak apa-apa, silahkan saja. Tetapi itu akan dianggap orang yang berbeda jika nomor pasiennya berbeda. Aturan siapa itu? Aturan rumah sakit. Penduduk Indonesia yang sudah dewasa ini diidentifikasi misalkan dari nomor KTP.
Saya yakin ya, nomor KTP-nya berbeda, tapi ternyata alamatnya sama karena serumah. Yaitu akan tetap dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang berbeda. Kenapa? Karena mempunyai nomor KTP atau nomor ID penduduk yang berbeda. Siapa yang membuat aturan tersebut? Ya pemerintah. Artinya Anda sebagai seorang database engineer harus bisa mengidentifikasi ini. Bahwa aturan tersebut masuk ke dalam proses bisnis. Rule tersebut. Ya, sebagai seorang database engineer, Anda tidak cukup hanya memahami basis data saja, tetapi juga harus memahami konsep lain, konsep sistem, sistem informasi. Nah, kenapa nanti Anda akan belajar kuliah yang namanya sistem informasi? Kenapa nanti Anda akan belajar yang namanya implementasi di rekayasa perangkat lunak? Karena ini bagian sebetulnya dari siklus basis data. Nah, kan Anda sudah sudah bisa membuat entity relationship diagram. Kita sudah latihan melakukan konversi atau mapping ya ke RDBMS menggunakan SQL. Anda sudah mulai create, Anda sudah mulai buat insert misalkan. Nah, tahap selanjutnya sebelum Anda melakukan implementasi dan membuat query, Anda harus melakukan normalisasi. Bagaimana ternyata konversi mapping dari IRD misalkan ke SQL itu tidak selalu memenuhi syarat tujuan dari basis data. Efektif, efisien, cepat, aman, ya, rapi, tempat penyimpanannya tidak terlalu besar atau hemat tempat penyimpanan. Nah, untuk normalisasi, selain Anda juga paham IRD, paham konversi, harus paham juga yang namanya ketergantungan fungsional. Itu bukan Anda yang menentukan, umumnya bukan Anda yang menentukan, tapi tinggal memahami apa yang menjadi aturan. Kenapa Anda, kalau saya tanya misalkan, kenapa di Unpas NRP itu jadi primary key? Jawaban Anda apa? Karena NRP tiap mahasiswa beda-beda, Pak. Unik. Berbeda-beda, betul. Tapi siapa yang bikin aturan tersebut? Anda atau Unpas? Unpas. Unpas. Ya, maksud saya Anda di sini Anda sebagai seorang ahli basis data, ya, database programmer atau database engineer. Bukan Anda yang menentukan NRP. Kenapa nomor polisi itu menjadi primary key di STNK motor atau mobil? Bukan Anda yang menentukan. Kalau Anda misalkan dapat tugas untuk membuat basis data kepolisian, ya Anda ngikutin aja dan memang aturannya begitu. Itu yang disebut sebagai salah satu yang diperhitungkan dalam ketergantungan fungsional, ya. Jadi kalau kita melihat umumnya bahwa ketergantungan fungsional itu adalah satu, punya nilai unik untuk key, dan yang kedua adalah primary key atau key yang lain itu menentukan non key. Itu dulu yang harus dipahami. NRP Anda di Unpas itu menentukan nama, menentukan alamat, menentukan tanggal lahir, menentukan email untuk login atau username misalkan untuk login. Itu ditentukan oleh NRP dari sisi pandang basis data. Ya, bahwa nama penduduk Indonesia yang dewasa, alamatnya, RT, RW, golongan darah, status, dan seterusnya pekerjaan, itu ditentukan oleh ID penduduk atau nomor KTP. Siapa yang membuat aturan tersebut? Pemerintah. Itu yang ada di basis data pemerintah. Ya, di EKTP mungkin ya kalau sekarang kita mengenalnya. Bahwa kalau di rumah sakit, yang namanya nama pasien, alamat pasien, penyakit yang diderita pasien, apakah pasien itu ikut rawat jalan atau rawat inap, itu ditentukan oleh primary key-nya atau key-nya yaitu ID pasien.
Jadi orang yang tidak punya ID pasien, ya harus punya dulu, harus daftar dulu, harus registrasi dulu, karena begitu aturannya. Nah, sebutannya di sini, jadi dilihat sini ya, X tanda panah Y, artinya X itu menentukan Y dan Y itu ditentukan oleh X. Hati-hati kalau Anda di apa tulisan basis data, jangan sampai pakai tanda panah selain untuk urusan ketergantungan fungsional. Karena kalau kita pakai apa itu PowerPoint itu kan kalau untuk poin-poin seperti ini ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang panah, betul? Jangan pakai yang panah supaya nanti tidak ketukar dengan apa ini notasi untuk ketergantungan fungsional. Ya, jadi X menentukan Y berlaku setiap kali dua tuple atau atribut memiliki nilai yang sama untuk X, mereka harus memiliki nilai yang sama untuk Y. Ditentukan oleh X jika X-nya memang primary key. Tuple ya istilah ini, istilah aljabar relasional. Sudah ditonton videonya? Loh, kayak kok ada yang bengong, ada yang udah Pak, ada yang bengong. Kan tinggal ditonton cuma berapa belas menit. Ya, Anda tidak nonton, ya Anda ketinggalan. Baik, jika dalam sebuah T1 ini misalkan transaksi atau apa pelaksanaan query misalkan ya, ada X, kemudian transaksi selanjutnya ada Y, maka dalam setiap relasi R, contohnya apa relasi R1 misalkan, di mana X menentukan Y akan menentukan batasan pada semua kasus yang berrelasi. Ini jadi aturan yang disebut sebagai ketergantungan fungsional. Jadi, sekali lagi, ketergantungan fungsional ditentukan oleh sistem atau oleh proses bisnis, oleh aturan di organisasi di mana basis data tersebut akan dipakai. Selanjutnya, umumnya, sebaiknya yang bagus itu adalah key menentukan non-key. Ini contoh ya, tadi kita sudah bahas sekilas. Kenapa NRP itu menjadi primary key? Satu, bahwa NRP itu adalah layak untuk diangkat sebagai key, unik dan tidak berubah ya sampai dengan mahasiswa menyelesaikan kuliahnya. Lalu juga NRP itu dibuat pada saat Anda diterima secara resmi, sudah menyelesaikan semua segala rupa prosedur ya dan administrasi untuk jadi mahasiswa Unpas. Sehingga di sini apa ketergantungan fungsionalnya atau functional dependency ya FD itu adalah NRP menentukan nama mahasiswa. Ini bukan cuma satu ya, bisa semua non-key-nya. Saya sebutkan bisa, karena mungkin nanti ada yang berbeda. NRP menentukan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, dan seterusnya. Jadi di sini, panah ini dibaca atribut NRP menentukan atribut nama mahasiswa. Atau sebaliknya, nama mahasiswa ditentukan oleh NRP. Baik, sampai sini. Paham? Paham? Kenapa Anda menentukan bahwa primary key itu menentukan non-key? Boleh Pak, sekali lagi dijelasin Pak. Primary key dibuat oleh proses bisnis atau oleh organisasi. Ya, sebaiknya dalam sebuah tabel primary key itu menentukan non-key. Jadi nulisnya seperti ini. NRP ini primary key. Pakai tanda panah, silahkan menentukan satu atau banyak non-key. Paham? Berarti non-key-nya boleh banyak Pak? Boleh banyak. Ya, ini cuma contoh saja. Boleh banyak.
Sebaiknya memang kalau misalkan dalam satu tabel ada 5 field, ada satu primary key dan 4 non key, artinya satu primary key sebaiknya menentukan 4 non key lainnya. Itu yang disebut sebagai normalisasi. Yang normal, normalnya tuh begitu. Tapi ternyata kondisi pada saat kita merancang basis data belum tentu langsung jadi normal seperti itu, apalagi jika ternyata pada saat dibuat Anda tidak bisa mengidentifikasi tidak bisa mengidentifikasi isi dari fieldnya. Ya, kenapa nanti kita butuh yang namanya normalisasi. Ada beberapa yang ternyata harus dilakukan normalisasi karena ternyata ketergantungan fungsionalnya itu tidak seperti yang tadi saya sebutkan. Non key menentukan primary key atau key menentukan non key. Ternyata ada yang namanya ketergantungan parsial atau parsial dependency. Kenapa bisa sampai terjadi ketergantungan parsial? Karena ternyata ketergantungannya hanya sebagian dari primary key. Kenapa hanya sebagian? Karena ternyata dalam basis data itu boleh ada sebuah tabel yang memiliki lebih dari satu kunci. Artinya apa? Ada primary key, ada secondary key. Ya, ada kunci utama dan ada kunci kedua. Boleh itu ya, meskipun tidak setiap DBMS bisa melaksanakan. Misalkan akses itu nggak bisa ya, dia cuma bisa primary key saja. Tapi kalau DBMS yang lain seperti misalkan Oracle misalkan yang database DBMS Enterprise itu bisa ya. Dua kuncinya dalam satu tabel. Kunci utama dan kunci kedua. Primary key dan secondary key. Contohnya ini misalkan dalam sebuah tabel itu A dan B adalah key, primary key dan foreign key. Tapi ternyata di sini ada apa eh, eh, apa itu ketergantungan yang terpisah. Seharusnya kalau kuncinya ada dua kunci ini harus menentukan non-key. Itu yang normal. Tapi ternyata di sini ada A dan B menentukan C dan D, tapi ternyata secondary key menentukan C, lalu juga misalkan mungkin ada kunci lain yang menentukan non-key yang lain. Artinya ada yang setengah-setengah. Kenapa disebut sebagai parsial? Parsial cenderung berbaris lurus dan mudah untuk diidentifikasi. Nih contohnya. Halo, siapa yang pernah ngurus ini pajak STNK untuk motornya atau mobil? Siapa? Gak ada yang pernah ngurus motor sendiri, diurusin sama orang tua? Pernah, Pak. Ada. Ada orang dalam. Bukan soal orang dalamnya, Pak. soal prosedurnya. Bagaimana saat Anda misalkan ganti nomor polisi, itu biasanya ada yang digesek ya? Iya, Ya, Pak. Iya, ya. Biasanya yang digesek itu misalkan adalah nomor rangka atau nomor mesin. Kenapa? Karena itu ada nomor serinya dan unik untuk setiap kendaraan, baik motor maupun mobil. Sehingga selain nomor polisi, nomor rangka itu juga bisa jadi key. Anda punya motor, ya, primary key-nya apa? Nomor polisi. Secondary-nya key-nya apa? Nomor rangka. Kenapa? Karena nomor rangka juga memenuhi syarat untuk jadi key. Kenapa? Selalu ada nomor rangka.
selalu nomor rangkanya itu unik dan tidak pernah kosong. Kalau Anda beli mobil, beli motor, nomor rangka atau nomor mesinnya udah dihapus, wah jangan-jangan itu hasil kejahatan supaya tidak bisa dilacak sama polisi. Hati-hati ya. Nah, contohnya di sini bahwa nomor polisi sebagai primary key dan nomor rangka sebagai secondary key ini menentukan merek mobil dan tipe mobil. Sementara tabel mobilnya ini ada nomor rangka ya, ada ada merek mobil, ada tipe mobil, status mobil, BBM dan CC. Nah, ternyata primary key menentukan status mobil. Nomor rangka menentukan BBM dan CC. Ini yang disebut sebagai ketergantungan parsial. Contoh ya, jangan jauh-jauh lah tadi ke AMS. Anda ada tabel mahasiswa. Ternyata tabel mahasiswa itu primary key-nya adalah NRP. Tapi ada satu field yang namanya lama studi. Studi di S1 harus selesai berapa tahun? 4 ya. Paling lama juga 4,5 tahun. Betul? Artinya kalau lebih lama dari itu, Anda masuk AMS. Artinya apa? Field non-key yang namanya lama studi itu menentukan field lain yang namanya status AMS. Paham? Tahu dari mana itu? Ya aturannya begitu dari Unpas. Apalagi contoh. Umur berapa Anda dapat KTP? 17, Pak. 17. 17 tahun. 17 tahun itu masuk misalkan field umur. Lalu ada field Anda punya KTP atau tidak. Artinya apa? Field umur menentukan Anda punya KTP atau tidak. Nah ini contohnya. Bahwa ternyata di konsep di dunia nyata ada field satu menentukan field yang lain. Kan kemarin kita sudah belajar bahwa tanggal lahir itu menentukan umur. Bagaimana cara menulisnya? Tanggal lahir, panah, umur. Tanggal lahir menentukan umur. Umur ditentukan oleh tanggal lahir. Betul? Betul, Pak. Agung. Agung Purnama. Umurnya berapa tahun? 20. 20 tahun. 20 tahun. Tahun depan umur Anda berapa? 21, Pak. Kenapa nggak stay 20 aja biar awet muda? Jangan Nggak nanti bisa ya, ya. karena ternyata kalau dari sisi basis data, tanggal lahir Anda itu tetap. Tanggal lahir Anda tetap, tapi umur akan bertambah sesuai dengan waktu. Oke? Itu yang disebut sebagai ketergantungan parsial. Nah, yang kedua ini adalah ketergantungan transitif. Ya, nah ketergantungan transitif di sini disebutkan bahwa kalau tadi ada 2 key, ya masing-masing key misalkan bisa menentukan non-key. Sekarang salah satu ciri khas dari ketergantungan transitif itu adalah non-key menentukan non-key. Lihat nih, kalau kita lihat X itu adalah primary key, X menentukan Y, Y itu adalah non-key, ternyata Y itu menentukan Z. Contohnya tadi, ya, lama studi. Lama studi itu bukan key, tapi non-key. Tapi ternyata dia bisa menentukan status AMS Anda. Dalam sebuah perusahaan, ada status menikah. Status menikah isinya itu adalah ya dan tidak. Artinya apa?
Mungkin pegawainya sudah menikah, mungkin yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah, sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, atau sudah punya suami, sudah punya anak, itu akan dapat tunjangan dari perusahaan. Yang belum menikah, ya belum dapat tunjangan, karena syaratnya dari perusahaan itu adalah yang sudah berkeluarga mendapat tunjangan. Kalau dilihat dari basis data, artinya status menikah menentukan tunjangan. Tunjangan ditentukan oleh status menikah. Itu disebut sebagai ketergantungan transitif. Ya, dalam satu set data ternyata Anda bisa mengidentifikasi bahwa ada non-key menentukan non-key. Nah, ini contohnya. Ya, bahwa ada sebuah tabel dengan tambah tabel peserta. Ya, primary key-nya adalah ID peserta, nama peserta, umur, alamat jalan, kode pos, alamat kota. Ya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa ID peserta itu adalah primary key, menentukan nama peserta, umur, alamat, kode pos. Tapi ternyata kode pos yang non-key itu menentukan alamat kota. Betul? Kode pos menentukan alamat kota? Betul, Pak. Iya. Ya. Haris, kode pos rumah Anda berapa? Waduh, lupa tuh. Ya? Lupa, Pak. Waduh, lupa. Dua, Nanti kalau ada yang mau ngirim surat ke Anda, paket 214 ke kalau Anda nggak gimana? Ya, harus ada kode posnya karena kode pos itu adalah field penting dalam menentukan lokasi tempat misalkan tempat tinggal ya. Kalau mau ngirim surat, yang ngirim dokumen, ngirim barang harus tahu itu kode pos. Tiap kota, tiap kecamatan itu punya kode pos yang unik dan berbeda. Di sini artinya kode pos menentukan alamat kota. Baik. Jadi nanti kalau Anda identifikasi sebuah tabel, mungkin hasilnya nanti seperti ini. Ya. Ya, tenang saja ya, jangan terlalu ini. Ini kan sangat kompleks. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang normal itu ketergantungan fungsionalnya adalah key menentukan non key. Tapi ternyata dalam kasus di dunia nyata ada kemungkinan ketergantungan parsial ya di mana ternyata tabelnya memiliki lebih dari satu kunci dan masing-masing itu menentukan non key dan ada transitif ya. Transitif itu non key menentukan non key, primary key menentukan non key-nya menentukan non key yang lain. Ya, jadi kalau Anda naksir orang, hati-hati dengan konsep transitif. Ya. Dadang naksir sama Dewi. Ternyata Dewi naksirnya sama Asep. Jadi kalau kita lihat transitif, ya jangan-jangan nanti Dadang sebetulnya naksir sama Asep. Yaitu bercanda ala ketergantungan transitif. Makanya hati-hati kalau naksir orang, ya, lihat-lihat dulu. Kenapa? Karena di transitif seperti itu. A menentukan B, B bisa menentukan C. Yang jadi primary key apa? A. B apa? Non-key. C apa? Non-key. Nah, panah ini menentukan siapa. Menentukan siapa. Project number menentukan project name. Employee number, nomor pegawai, ini misalkan menentukan nama, menentukan pekerjaan, menentukan jam kerja, dan seterusnya. Sebentar. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Pak, berarti itu job class menentukan itu ya Pak, change hour ya Pak? Ya, ini non-key menentukan non-key. Ini Anda lihat adalah contoh ketergantungan fungsional yang kompleks pada saat apa itu memerlukan identifikasi dari ketergantungan fungsional dan kebutuhan untuk normalisasi. Ya, ada pertanyaan lain? Paham ya? Kenapa kita sampai harus mengidentifikasi ketergantungan fungsional? Jadi sebaiknya pada saat Anda melakukan perancangan entity relationship diagram, pastikan bahwa primary key itu menentukan semua non-key. Tapi meskipun ternyata sudah kita identifikasi di pemodelan, itu mungkin sorry, kasusnya bisa berbeda pada saat Anda akan melakukan mapping. Baru pada saat Anda mau melakukan mapping baru ketahuan, waduh, ternyata ada masalah nih di ketergantungan fungsional. Tidak apa-apa, ya, kita bisa mengantisipasi hal tersebut, dinormalkan kembali dengan normalisasi. Jadi, normalisasi itu adalah menormalkan ketergantungan fungsional di sisi lain dengan tujuan untuk yang pertama adalah fungsinya ya, untuk menganalisis dan memperbaiki skema relasi. Lalu selanjutnya adalah mengoptimalisasi redundansi. Artinya apa? Mengurangi redundan atau duplikasi penyimpanan. Bukan tidak mungkin ya, meskipun Anda sudah mengetahui isinya, merancang isinya untuk menentukan tipe data dan panjang data dalam rancangan entity relationship diagram, tapi pada saat Anda buat tabelnya mapping, buat physical database-nya, loh kok ada redundan? Contoh, ya, ada kegiatan mahasiswa misalkan, ada yang daftar. Ini kegiatan mahasiswanya dari berbagai perguruan tinggi. Ternyata mahasiswa yang ikutan itu ada 500 orang. Tabelnya namanya mahasiswa. Ada nomor peserta, ada nama, terus ada satu field namanya asal universitas. Dari 500 mahasiswa, 75 mahasiswa itu asalnya dari Unpas. Artinya, kata Unpas atau Universitas Pasundan itu ditulis berapa kali? Iya, betul. Ada 75 kali. 75 kali ditulis berulang-ulang. Artinya apa? Itu redundansi. Ini disebut sebagai redundansi yang tidak perlu. Kenapa? Karena redundansi yang tidak perlu ini bisa menimbulkan anomali. Apa yang disebut sebagai anomali? Keanehan atau penyimpangan. Mana ya? Halo Putri, Iya, Pak. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 2 tambah 2 berapa? 4. Kok ragu-ragu? Itu. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 4. Tapi mungkin dalam basis data ya. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 4. Pada saat dilakukan ke 1000 kalinya, 2 tambah 2 7. Itu yang disebut sebagai anomali. Anda mencari mahasiswa Unpas yang ikut tadi kegiatan mahasiswa tersebut. Terdaftar misalkan, yang daftar itu di dunia nyatanya ada 75 orang misalkan. Pada saat Anda melakukan query, ternyata yang terdaftar, yang ketahuan mahasiswa asal Unpas
itu hanya 70. Lah anomali itu namanya. Lalu yang 5 lagi kemana? Ya, jadi ini yang akan kita wajib ya normalisasi itu. Nih contohnya ya. Nama MK. Ini perancangan sistem ditulis berkali-kali, basis data ditulis berkali-kali. Jadi pada saat satu basis data, satu kuliah basis data itu akan diperbaiki, kode MK-nya sama, basis data akan diperbaiki, misalkan diubah menjadi perancangan basis data, apakah semuanya otomatis ikutan diubah? Tidak, harus satu-satu. Itu yang disebut anomali. Jadi pada saat seharusnya semuanya diubah menjadi perancangan basis data, tapi ternyata ada yang masih lupa atau terlewat untuk diubah. Pada saat dilakukan query, ini nggak akan kelihatan. Kenapa tadi anomali itu bisa muncul? Asal universitas. Kenapa yang dari Unpas tidak muncul? Ternyata ada yang nulisnya Unpas, ada yang nulisnya Universitas Pasundan, ada yang nulisnya Pasundan, ada yang nulisnya Teknik Informatika Unpas. Pada saat Anda melakukan query, tidak semuanya bisa dicari. Itu yang disebut sebagai anomali. Pada saat mau diupdate, sama juga susah. Paham ya yang namanya redundansi dan anomali? Kenapa ini akan membuat sebuah basis data itu menghasilkan informasi yang nggak benar, menghasilkan informasi yang tidak benar. Kasus nih di dunia nyata ya, ada protes pada saat pemerintah membagikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Apa istilahnya? BLT ya, bantuan langsung tunai ya kalau tidak salah ya. Ya Pak, BLT. Iya, BLT. Ternyata ada yang tidak dapat BLT, ada yang dapat BLT 2 kali. Loh kan ini bisa menimbulkan keributan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata masalahnya adalah redundansi. Ada data orang yang memang berhak menerima BLT, didaftarkan oleh kelurahan katanya. Lalu didaftarkan ulang oleh kecamatan. Ya, jadi datanya double. Itu yang disebut sebagai redundansi. Ya. Apa yang terjadi akibat di dunia nyatanya? Heboh, ribut. Jadi tolong ya, kita punya pemahaman bahwa data itu sangat penting. Bahwa data itu bisa mengakibatkan keputusan yang benar, tetapi juga data bisa mengakibatkan keputusan yang salah. Ini bukan saya mengarang loh. Ya, kejadian pada saat awal pandemi. Karena banyak orang yang di PHK, ya, banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa beroperasi sehingga membutuhkan bantuan. Bantuannya tidak tepat sasaran. Karena ternyata datanya jadi masalah. Problemnya ternyata adalah redundansi. Artinya apa? Datanya tidak dilakukan normalisasi lagi. Tidak diidentifikasi di mana terjadi duplikasi. Ada yang dapat 2 kali, ada yang tidak dapat, ada yang tidak terdaftar, ada yang didaftarkan 2 kali. Nah, sehingga anomali dalam nanti query itu bisa dihindarkan. Jadi solusinya untuk redundansi dan anomali adalah Anda harus lakukan normalisasi. Kenapa tadi proses normalisasi itu wajib dilakukan setelah mapping, setelah pemetaan dengan mengacu 1 harus mencari yang redundan, 2 kepada
ketergantungan fungsional. Caranya bagaimana? Caranya adalah tabelnya dipecah. Tadinya 1 dijadikan 2, tetapi tetap berelasi untuk mengidentifikasi mana terjadi redundansi, mana terjadi anomali akibat ketergantungan fungsional. Jadi Anda akan create tabel baru dari tabel lama dengan tetap mengambil field yang ada. Jangan sampai ada field yang hilang pada saat normalisasi. Tidak boleh berkurang. Kalau nambah, bisa ya, bisa tidak. Misalkan pada saat Anda mau dekomposisi, ternyata file yang baru setelah Anda beri nama, namanya tentu saja nama yang baru, yang berbeda, yang juga dikenal dalam lingkungan proses bisnis, Anda membutuhkan membuat primary key baru, boleh itu ya, tambah. Tapi jangan sampai ada yang hilang. Jadi tadinya satu tabel ada 7, terus Anda dekomposisi jadi 2 tabel, satu tabel ada 5 field, satu tabel lagi ada 3 atau ada 2 atau 3 field. Itu boleh. Tapi jangan sampai Anda mendekomposisi satu field untuk yang 7 field, pada saat Anda bagi 2, ternyata jumlahnya 2 tabel tersebut, jumlah fieldnya kurang dari 7. Salah itu. Berarti ada yang hilang. Nggak boleh. Bukan itu maksudnya normalisasi. Tidak boleh ada field dan data yang hilang. Normalisasi itu ada 6, ya, tapi hari ini kita akan belajar yang wajib, yaitu normalisasi pertama, normalisasi kedua, normalisasi ketiga, yaitu 1NF, 2NF, 3NF. NF itu normal form. Jadi normalisasi pertama itu adalah menghilangkan atribut yang punya nilai jamak atau redundan. Anda harus bisa identifikasi itu. Mana yang redundan, mana yang akan Anda minimalisir. Yang kedua, dan yang ketiga, baru Anda memperhatikan ketergantungan fungsional. Artinya, yang nomor 2 dan nomor 3 itu tidak bisa Anda laksanakan kalau Anda tidak paham, tidak mengetahui ketergantungan fungsional. Normalisasi kedua, syarat pertama adalah harus memenuhi normalisasi pertama. Lalu fungsinya adalah untuk menghilangkan kebergantungan parsial. Masih tadi ingat yang parsial? Ya, yang contoh ada key-nya 2 atau lebih dari 2, ya biasanya sih 2 ya. Lalu kita akan belajar normalisasi ketiga atau 3NF. Syaratnya itu adalah harus memenuhi normalisasi pertama, harus memenuhi normalisasi kedua, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Ingat yang tadi, ketergantungan transitif ya. Primary key menentukan non-key dan non-key menentukan non-key. Nah, konsep-konsep seperti ini Anda harus hafal dan paham. Ya, karena mungkin nanti akan ada pertanyaan. Ini ada contoh ketergantungan fungsional. Pertanyaannya adalah, ini tidak memenuhi syarat normalisasi yang mana? Ini jawabannya. Apakah ketergantungan fungsional itu bersifat parsial atau transitif? Kalau Anda sudah paham itu,
Anda tahu jawabannya. Apakah itu harus normalisasi kedua atau normalisasi ketiga. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke normalisasi pertama. Satu hal yang harus Anda penuhi ya, syarat ya. Ini adalah pada saat Anda membuat entity relationship diagram, pastikan bahwa setiap atribut itu adalah atomik. Tidak bisa atau tidak perlu lagi dipecah. Bukan multi-value. Semuanya sudah single value. Kalaupun bisa dipecah, ya tolong digambarkan di IRD-nya. Setelah itu, ya Anda melihat semua atribut dan melihat mengidentifikasi pada saat akan melakukan atau sudah melakukan mapping ya, Anda bisa mengidentifikasi field mana yang tadi terjadi redundan. Baik, jadi tujuannya dari normal form sebentar. Rame-rame teuing atuh ieu teh. Kamu ge gandeng. Baik, sampai di mana tadi? Ya satu first normal form ya. Ini contohnya. Ya, tadi contohnya kita punya tabel mahasiswa. Tadi kita bisa mengidentifikasi bahwa mata kuliah itu ada apa itu? Ada pengulangan ya. Jadi dipecah saja. Artinya apa? Nama MK itu dipisah. Tadinya satu tabel, Anda mulai create ulang. Create dua tabel. Create tabel mahasiswa dan create tabel kuliah. Itu maksudnya dengan normalisasi. Itu maksudnya dengan dekomposisi atau sebuah tabel dipecah menjadi lebih dari satu tabel. Yang ada redundannya, itu dipisah, dibikin tabel baru. Mungkin perlu primary key baru, mungkin tidak. Terserah itu. Lihat dari situasi dan kondisi. Contoh ini misalkan tidak perlu primary key baru supaya apa? Supaya antara tabel awal dengan tabel hasil pecahannya itu tetap bisa berelasi. Ingat ya, dipecah bukan artinya relasi putus. Paham? Anda tetap harus memperhitungkan mana yang jadi primary key, mana yang jadi foreign key. Di sini misalkan karena ternyata mahasiswa itu banyak mengambil satu kuliah, berarti kardinalitasnya adalah mahasiswa 1, tabel kuliah N. Jadi primary key di tabel kuliah menjadi foreign key di tabel MK. Ini sorry ya, saya kurang ini tandanya. Nanti Anda tambahin bahwa ini adalah N, ini adalah 1. Ini primary key, ini foreign key. Ini adalah primary key. Jadi kita bisa melihat keuntungannya kalau misalkan kuliah basis data mau diubah
menjadi perancangan basis data, tinggal diubah sekali saja. Dan dijamin tidak akan ada anomali. Pemrograman mau diubah misalkan jadi pemrograman berorientasi objek. Cukup diubah sekali saja. Tidak usah diubah berkali-kali. Ya. Anda tadi misalkan membuat tabel peserta. Ternyata asal universitasnya dari Unpas. Unpas mau Anda ubah jadi Universitas Pasundan, ya cukup sekali saja. Tidak perlu berkali-kali sehingga ada kemungkinan terjadi anomali. Tidak perlu. Ini tujuan dari 1NF. Jadi kalau kita lihat tabel asal seperti ini, terus Anda identifikasi bahwa nama mata kuliah atau nama MK itu adalah redundan, Anda ubah. Anda buat tabel baru. Pertanyaannya adalah, apakah di IR diubah? Tidak perlu. IR tetap model. Yang diubah itu pada saat mapping. Pada saat Anda buat physical database menggunakan DBMS, PHP-MyAdmin. Misalkan kalau contoh dalam kuliah kita. Stop dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Jadi yang dihilangkan itu adalah masalahnya. Redundansinya. Bukan fieldnya. Fieldnya dipecah, dipisahkan. Tapi bukan diceraikan. Karena masih ada relasi. Ya, mungkin analoginya seperti Anda lah. Ya, nanti satu saat Anda bakalan bekerja, Anda bakalan menikah, ya, Anda bakalan punya rumah sendiri, pindah dari rumah orang tua Anda sekarang, tapi kan relasi tetap terjaga. Tetap Anda adalah bagian dari sekeluarga. Nggak boleh itu ada field yang sampai hilang. Ya. Nih, lihat. Ini ada berapa fieldnya? Ada 4, Pak. Ada 4. Cok. Di sini ada yang hilang tidak? Ada, Pak. Apa yang hilang? Nggak ada semua. Ya, semuanya ada. Meskipun, kok Pak jadi 5 loh? Kan itu yang ada yang jadi foreign key. Ya, ada yang jadi foreign key. Oke. Nah, yang namanya redundan itu ada redundan yang horizontal, ada redundan yang vertikal. Tadi yang contohnya itu adalah redundan yang vertikal. Kalau yang horizontal bagaimana? Nih contohnya. Saya yakin Adia ya, Vina, terus siapa lagi, Diki ya, Yoga punya hobi lebih dari satu. Mungkin hobinya ada yang sama, mungkin hobinya yang ada berbeda. Coba perhatikan yang dilingkari dengan warna merah. Kalau saya mau membaca jadi baca buku, gimana caranya? Bisa kan pakai edit? Tapi berapa kali edit yang saya harus lakukan? Sok, coba lihat. Yang punya hobi membaca ada berapa orang? 5, Pak. 5. Ada 5. Ya, bayangkan kalau ini ada 500 rekor. Masing-masing punya hobi yang banyak. Ada hobi membaca, ada yang hobi baca buku, ada yang hobi baca novel, baca komik, semuanya mau diubah jadi membaca. Gimana caranya? Supaya saya bisa mengidentifikasi siapa siswa yang hobi membaca dan siapa yang tidak hobi membaca. Repot kalau seperti ini. Banyak siswa,
banyak hobi. Kardinalitasnya jadi apa nih? Kalau nanti kita pecah, kardinalitasnya jadi apa? Banyak siswa, banyak hobi. Banyak M ke M. N ke M, betul, banyak ke banyak. Jadi kalau kita akan pecah ini, karena ini dianggap sebagai apa itu redundan, kardinalitasnya bagaimana? Banyak ke banyak. Kalau kardinalitasnya banyak ke banyak, berarti resikonya adalah bisa langsung di mapping atau bagaimana? Relasinya harus jadi, ayo. Berarti kalau ini saya jadikan jadi satu tabel, banyak. Ini saya jadikan satu tabel, banyak. Dekomposisinya jadi dua tabel atau jadi tiga tabel? 3 tabel, Pak. Kenapa? Karena harus ada parent dan child, harus satu ke Betul. banyak. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan redundansi di sini nggak bisa jadi satu tabel, dua tabel. Awalnya seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Kenapa? Karena tadi kan relasinya kardinalitasnya banyak ke banyak. Ya. Jadi kalau Anda sudah tulis di sini hobi membaca, Anda mau apa itu ganti menjadi baca buku, no problem, cukup sekali Anda lakukan. Tidak rumit seperti tadi. Ya, yang tadinya jogging Anda mau ubah jadi lari atau mau jadi maraton, ya gampang juga. Tetapi Anda lihat di sini, ternyata ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah hobi itu adalah isi. Berarti kita harus buat satu field baru yang bisa menjadi primary key. Misalkan ID hobi contohnya H1, H2, H3 dan seterusnya. Jadi kalau ada hobi baru yang belum tercatat, bisa dengan mudah di sini. Anda buat query-nya pun jadi lebih mudah. Kalau Anda buat query-nya dari ini, coba bagaimana caranya? Anda buat query yang suka badminton atau yang suka membaca. Ada yang membacanya disimpan di depan, ada yang membacanya disimpan di belakang. Gimana itu caranya? Sulit. Kalaupun bisa hasilnya keluar, kemungkinan besar salah. Tapi, meskipun sepertinya, bukan sepertinya ya, mapping fisikalnya ini lebih kompleks, tapi akan lebih mudah dan data yang dihasilkan, hasil query, ini akan bisa lebih baik. Nggak akan ada yang namanya anomali seperti ini. Baik, itu adalah normalisasi pertama. Bagaimana kita bisa mengminimalisir ya yang namanya redundan, tapi keuntungannya ternyata bukan cuma redundansi, bahkan anomali pun bisa dihindarkan jika terjadi updating data. Selanjutnya adalah normal kedua atau 2NF ya, 2NF. Yang pertama adalah tentu saja memenuhi syarat 1NF. Lalu relasi pada bentuk normal kedua harus tidak menyimpan fakta-fakta mengenai bagian kunci relasi. Jadi artinya primary key atau key menentukan non key, tetapi juga menghilangkan kebergantungan parsial. Ini contohnya. Ada nama MK. Ya, nama MK tadi misalkan sudah kita dekomposisi dari 1NF. Tapi ternyata setelah didekomposisi 1NF masih ada juga karena kita mengacu kepada ketergantungan fungsional. Coba lihat di sini. Ternyata tabel ini punya dua key. NIM sebagai primary key dan kode MK sebagai secondary key. NIM menentukan nama mahasiswa. Kode MK menentukan nama MK, nama mata kuliah.
NIM dan kode MK menentukan nilai. Nah, dari ketergantungan parsial, Anda sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini tidak memenuhi syarat normalisasi kedua. Nanti kalau ujian jangan bingung kalau Anda ditanya seperti ini. Diketahui ketergantungan fungsional seperti ini. Pertanyaan, ketergantungan fungsional yang seperti ini tidak memenuhi syarat normalisasi keberapa? Jawaban Anda apa? So, mulai garuk-garuk nih, mulai pusing. Jawaban Anda apa? Kalau saya tanya dibalik gitu loh. Ya? Diketahui ketergantungan fungsional seperti ini. Tidak memenuhi syarat normalisasi ke Ayo. Tidak memenuhi syarat normalisasi ke berapa? 1, 2, 3. Parsial normalisasi ke berapa? Kedua, Pak. Iya, meni hese kedua, udah beres. Normalisasi normalisasi ke 1 menghilangkan redundansi. Normalisasi kedua menghilangkan ketergantungan parsial. Normalisasi ketiga menghilangkan ketergantungan transitif. Dah gitu yang harus Anda hafal dan pahami. Kenapa ini disebut sebagai ketergantungan parsial? Karena ternyata masing-masing key itu bisa menentukan masing-masing non-key yang berbeda. Nih, ya. Ada 2 key. Ini yang harus ada identifikasi di awal. Ada 2 key, lalu lihat ketergantungan fungsionalnya. Lalu cek memenuhi 2NF atau tidak. Oke? Nah, syaratnya bagaimana? Dibagi menjadi 3. Berdasarkan apa? Lihat saja ininya. Lihat saja. Ini jadi satu tabel, NIM dan nama MHS. Ini kode MK jadi tabel, kode MK dan nama MK. Ini masih bisa berelasi kan? Kenapa? Karena di sini pakai dua-duanya key-nya menentukan nilai. Jadi hasilnya seperti ini. Tidak ada yang hilang, tetap saling berelasi dan akan memudahkan untuk query ya dan pengelolaan, misalkan untuk update. Sekali lagi, Anda tidak bisa mengidentifikasi normalisasi 2 atau normalisasi 3 tanpa mengetahui ketergantungan fungsional atau functional dependency. Ya, tenang ya, nanti pada saat ujian saya kasih tahu aturannya. Anda tidak perlu atau pada saat latihan Anda tidak perlu melakukan survei. Nanti itu di kuliah selanjutnya ya untuk analisis seperti itu. Bukan di kita. Ya, nanti dikasih tahu langsung. Ya, ini parsial atau transitif. Itu dekomposisi yang akan memenuhi normalisasi kedua. Jadi kalau kita lihat NIM dengan tabel ini, anggap saja ini tabel A, tabel B, tabel C ya. Lihat tabel B, kardinalitas dengan tabel A apa ya? 1 di sini, 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 1 di sini. Kardinalitasnya apa?
Haris, ini kardinalitasnya apa? Antara tabel A dengan tabel B? 1 ke 1, Pak. 1 ke 1, betul. Ya. Nah, tabel B dengan tabel C, 1 di sini, 2 di sini. 3 malah, ya. 1 di sini ada 3. Berarti B dengan C kardinalitasnya One to many. banyak ke satu ke banyak atau banyak ke satu? Ini B, ini C. Banyak ke satu atau satu ke banyak? One to Banyak. Mana yang banyak? Ini atau ini? B atau C? Yang banyak. B. Betul. Ya. B. Lihat saja ininya. Nih. PS 4533. PS 4533. PS 4533. PS 45. Berarti di sini 3, di sini 1. Ini banyak, ini 1. Kardinalitasnya banyak ke 1. Ingat ya, jangan sampai Anda lupa konsep pemetaan bahwa kardinalitas juga di sini harus diperhitungkan dalam relasi antar tabel. Satu lagi, sabar nih. Ya, kita cuma belajar karena yang wajib itu biasanya di sampai dengan 3NF. Ya, contohnya Anda bikin tugas akhir menggunakan basis data sampai dengan physical database. Pasti itu akan ditanya. Sudah normalisasi belum? Bukan artinya mau menyulitkan Anda karena memang sudah begitu aturannya. Kalau tidak dinormalisasi, ya nanti akan kesulitan untuk akses database. Normal ketiga itu yang pertama adalah memenuhi 2NF, ya. Artinya kalau sudah memenuhi 2NF, sudah memenuhi 1NF, ya. Lalu setiap atribut tidak boleh terjadi ketergantungan transitif. Apa tadi tergantung transitif? Non-key menentukan non-key, ya. Kalau 3NF ya biasanya Anda bisa lihat primary key-nya cuma 1. Lalu Anda lihat ketergantungan fungsionalnya. Apakah kalau semua non-key telah ditentukan oleh primary key, ya sudah beres, tidak perlu Anda ngutak-ngutik lagi. Jangan salah paham ya, tidak selalu 1NF, 2NF, 3NF ini akan terjadi dekomposisi. Kalau tabelnya sudah memenuhi syarat, ya nggak perlu diutak-atik lagi. Pak, ini ada tabel siswa. Sudah tidak ada redundansi. Coba lihat physical tabelnya. Ternyata betul, tidak ada redundansi. Ya sudah, itu artinya apa? Sudah lolos 1NF. Udah beres. Tidak perlu Anda dekomposisi. Jadi kalau Anda melihat dalam sebuah database ada 7, ada 12 tabel, belum tentu loh semuanya harus dilakukan normalisasi. Mungkin hanya tabel-tabel tertentu saja yang umumnya dilaksanakan sampai normalisasi ke-3. Jadi jangan sampai Anda berpendapat, waduh, nanti kalau saya buat basis data bikin 7 tabel, jangan-jangan nanti setelah 3NF jadi 14 tabel atau jadi 18 tabel. Belum tentu. Ya, kan itu balik lagi nanti ke IR-nya ya, lalu juga ke syarat-syarat ketergantungan fungsional dan isi dari tabelnya. Mungkin misalkan dari 7 tabel ternyata cuma 1 tabel saja yang tidak memenuhi syarat normalisasi, lalu dibagi 2. Akhirnya physical database-nya tadinya 7 entitas ternyata jadi 8 tabel, seperti itulah ya. Salah ya kalau Anda berpendapat bahwa tiap tabel itu pasti akan didekomposisi sebagai hasil normalisasi. Tidak. Ini contoh-contoh yang memang memerlukan. Nih, kita lihat. Kita tadi sudah belajar bahwa kode pos itu menentukan kota. Kenapa? Karena kita melihat bahwa NIM itu adalah primary key, kode pos itu adalah non-key, dan kode pos itu menentukan non-key yang lain, field namanya kota.
dekomposisi menjadi 2. Di mana banyak mahasiswa ya punya satu kode pos. Saya yakin di antara Anda ada yang alamatnya nomor kode posnya persis sama. Oke, itu 3NF. Nah, ini latihan. Slide terakhir. Coba perhatikan mana yang terjadi redundansi. Field mana yang terjadi redundansi. Ya? Umur sama hobi sama ukuran kamu. Umur dengan hobi. Umur itu cuma 2 karakter. Hemat. Mungkin bisa tidak perlu diperhatikan. Hobi ya. Hobi. Karena hobi ternyata redundansinya cukup parah. Ya, kenapa disebut cukup parah? Karena banyak ternyata mahasiswa yang hobinya hobinya sama. Artinya tidak memenuhi syarat normalisasi keberapa? Kalau ada redundansi tidak memenuhi syarat Satu, Pak. normalisasi ke Satu. 1. Ya. Anda sekali lagi tidak bisa menentukan apakah sebuah tabel itu memenuhi atau tidak memenuhi normalisasi ke 1 kalau tidak bisa melihat redundansinya. Hobi, ini redundan vertikal atau horizontal? Ya? Vertikal atau horizontal? Yang ke pinggir tuh apa? Horizontal. Horizontal. Ya. Oke. Lalu ternyata ada juga ketergantungan fungsional. Kalau dilihat dari tabelnya, tabel ini hanya memiliki 1 key, bukan 2. Cuma punya primary key, yaitu nomor siswa. Kalau cuma memiliki 1 key, sudah lolos sebetulnya dari normalisasi kedua atau ketiga? Dua, Pak. Ya? Kedua atau ketiga? Dua. Kedua, betul. Nanti kalau ditanya, nomor siswa menentukan nama, umur, berat badan, hobi. Berat badan menentukan ukuran kaos. Ini apa? Ketergantungan fungsional apa ini namanya? Parsial atau transitif? Parsial. Katanya Transitif, tadi Pak. tidak sudah memenuhi normalisasi kedua. Parsial atau transitif? Ingat, non-key menentukan non-key. Itu Transitif, Pak. dan transitif. Transitif. Transitif, ya. Key menentukan non-key. Nih, berat badan. Berat badan non-key menentukan non-key. Artinya transitif. Artinya si tabel ini selain tidak memenuhi syarat normalisasi ke 1 karena ada redundan, juga tidak memenuhi syarat normalisasi ke 3. Susah amat. Wah, mulai ya semuanya. Udah selesai, tenang ya. Ini kayaknya sudah mulai pada puyeng nih, ya. Pak Caca tuh nanya bolak-balik belekok dari tadi ya. Padahal ternyata jawabannya cuma itu saja. Baik, nanti silahkan dicoba ya. Buat sampai dengan Anda create filenya di PHP My Admin. Oke, sebentar.